Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah karunia berupa nikmat dan juga ketaatan yang lainnya. Amin. Ikhwas sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita masuk ke dalam bab salatul musafiri wal marid. Ya, salatul musafiri wal marid. Salatul musafir yaitu salatnya orang yang safar atau orang yang bepergian. Bagaimana ketika kita bepergian salatnya. Nah, ini senantiasa kita lakukan ya. Apalagi mungkin sekarang misalnya musim liburan ya, pergi-pergi walaupun sekarang tidak boleh beraktivitas, katanya mau ada apa namanya PPKM. Apa PPKM? Ya, sama dengan dulu PSBB, ya itu mirip-mirip seperti itulah ya, karena ada wabah yang mungkin semakin meningkat ya, rumah sakit penuh. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit ya, baik dia itu orang tua kita, saudara kita, guru kita, ustadz kita, ya, teman kita, ya, anak-anak kita, semuanya ya, kita doakan agar mereka cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka pulih kembali ya, insyaallah taala. Ya, apabila kita melakukan perjalanan, maka kita harus memperhatikan salat kita. Jangan sampai orang bepergian ya, kemudian dia acuh dengan ibadahnya, seakan-akan sudah tidak memikirkan ibadah, hanya senang-senang saja ya. Ini namanya safar ya. Ya, safar ada beberapa macam ya, mungkin bisa dikategorikan 3 ya. Pertama adalah safar ibadah. Safar ibadah misalnya adalah kita umrah, kita haji, itu safar ibadah. Atau safar dalam thalabul ilmi, itu safar ibadah. Atau safar dalam rangka kebaikan-kebaikan yang lainnya ya. Contoh termasuk safar ibadah adalah kita pulang kampung ingin menjenguk orang tua ya, menjenguk orang tua, birrul walidain adalah ibadah, masuk dalam kategori safar ibadah ya. Kemudian safar yang kedua adalah safar al-adah ya, safar kebiasaan atau safar ya wajar ya, safar kebiasaan, safar wajar, safar duniawi ya, misalnya adalah kunjungan kerja ya, atau bisnis ya. Ya kan bisnis kadang ke mana-mana ya, dulu kakek itu ke Kerawang sini ya, dagang
naik sepeda. Ya. Beliau cerita naik sepeda ya, lewat jalur Pantura sampai ke Pasar Johar. Jadi dagangnya sepanjang jalan. Ya, kalau ada keramaian, nah dagang di situ. Keramaian apa saja itu keramaian ya, banyak cerita macam-macam lah beliau kalau cerita kepada cucunya, masya Allah ya, rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Ini safar biasa ya, bisnis ya, safar bisnis, safar dagang, safar kerja, safar yang lain-lain, itu safar yang biasa ya, biasa. Nah, safar biasa bisa tergolong ibadah dengan niat ya. Kalau niatan kita adalah untuk misalnya dalam rangka menunaikan kewajiban, misalnya untuk menafkahi keluarga, menjadi ibadah karena niatnya ibadah, bukan hanya cari duit. Kalau niatnya hanya cari duit atau niatnya hanya ya biasa saja, urusan duniawi ya biasa saja, bukan ibadah. Tapi kalau diniatkan ibadah, menjadi ibadah. Berikutnya yang ketiga adalah safar ma'siyah. Safar maksiat ini ya memang niatnya dari awal sudah maksiat ya, ingin melakukan hal-hal yang memang bertentangan ya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya misalnya ingin hura-hura ya, yang menghabiskan dana yang mungkin dia miliki, bingung ya mau dihabiskan apa gitu ya, kemudian hura-hura untuk maksiat ya, dan sejenisnya. Nah, ini biasanya adalah orang-orang fusak, orang-orang fasik yang melakukannya. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal itu semua. Bagaimana dengan berwisata? Nah, berwisata, masuknya kemana wisata ini? Wisata ini masuknya dalam kategori biasa, safar biasa ya, safar biasa. Ya, itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya memang misalnya adalah untuk dikategorikan ibadah, untuk tadabbur alam, misalnya kalau dia ke alam ya, atau misalnya ikhwah yang sering naik gunung ya, di samping dia tadabbur alam, dia juga bagian daripada menguatkan tubuh ya, adad lil jihad ya. Kalau misalkan memang butuh nanti suatu saat ada jihad fisabilillah betul syar'i, dia sudah siap fisiknya. Nah, ini juga bagian daripada ibadah, karena kemungkinan itu mungkin saja terjadi ya. Misal ambil contoh ketika surya belum porak-poranda, mana ada yang waktu itu mempunyai prediksi nanti porak-poranda seperti itu. Mereka hidup dalam keadaan seperti kita biasa, begini enak, nyaman begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan akhirnya terjadi seperti itu. Nah, itu bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka melangsungkan kehidupan. Nah, itu kan penting ya. Bagaimana di tenda, apa yang harus dilakukan ketika tidak ada persiapan-persiapan, ya mungkin akhirnya banyak yang tidak tahan ya, makanya banyak yang sakit, banyak yang meninggal dan seterusnya ya. Nah, itu ketika ada ikhwas kalian yang memang hobi untuk naik gunung, hobi untuk hiking, hobi untuk apa, nggak apa-apa, bagus. Itu adalah apalagi masih muda. Nah, ini bagian daripada i'dad lil jihad insyaallahu taala, atau minimal mendapatkan sehatnya dan mendapatkan misalkan tadabbur alam, karena di alam banyak yang bisa kita tadabburi ya, macam-macam. Di samping kalaupun ada tim ya, bagian daripada latihan di dalam berjamaah ya, di dalam berjamaah adalah bagian daripada insyaallah ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi wisata tergantung daripada niat kita ya. Bisa menjadi safar yang hukumnya biasa-biasa saja, mubah, bisa menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Itu safar.
Nah, di dalam safar ada hukum-hukum, ya, termasuk di dalamnya yang tidak boleh kita lupakan adalah salat. Ya, salat di dalam bagaimana kita safar. Kemudian al-marid. Nah, ini al-marid sekarang yang banyak terjadi, ya, yaitu rumah sakit penuh. Bagaimana salat mereka? Nah, ini kan rumah sakit penuh salat. Ketika semua dipasang infus, dipasang oksigen, ya, nggak boleh dicopot dan seterusnya. Nah, ini gimana salat mereka? Baik, insya Allah ada beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan seperti itu, ya. Baik, kita mulai dari hadis pertama dari salat al-musafir atau hadis yang ke-416, ya. Hadisnya, ya, beliau bawakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat awwalu ma furidat as-salatu rak'atan fa uqirat, ya, salatus safar wa utimmat salatul hadar, muttafaqun alaih. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, awwalu ma furidatis salatu, yang pertama kali salat yang difardukan, ya. Yang pertama kali salat yang difardukan, rakaatani, 2 rakaat. Jadi salat yang difardukan itu pertama kali 2 rakaat, 2 rakaat. Fa uqirrat salatus safar, kemudian uqirrat salatus safar, ditetapkan salat untuk safar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ditetapkan, dibiarkan salat di dalam safar itu 2 rakaat, 2 rakaat, atau yang disebut dengan qasar, ya, disebut dengan qasar. Sedangkan salat yang lain ditambah, misalnya salat zuhur 4 rakaat, ya, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, kalau salat subuh tetap 2 rakaat. Jadi awalnya semuanya salat 5 waktu itu adalah 2 rakaat. Kemudian ditambahkan, ya, tadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, ya, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, ya, ditambahkan begitu. Fa uqirrat salatus safar, kemudian uqirrat, ini ditetapkan, dibiarkan salat dalam keadaan safar, yaitu 2 rakaat. Jadi misalkan adalah zuhur menjadi 2 rakaat kalau kita safar, asar, ya, juga 2 rakaat, ya, kalau kita safar. Kalau subuh memang 2 rakaat, ya. Isya yang tadinya 4 rakaat kemudian 2 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat. Wa utimmat salatul hadar, dan disempurnakan salat ketika al-hadar. Al-hadar yaitu ketika kita tidak dalam keadaan perjalanan, seperti kita sekarang mukim atau memang kita tinggal di negeri kita, maka salatnya adalah dengan sempurna, salatnya sempurna, ya. Walil Bukhari, tadi muttafaqun alaihi, walil Bukhari, dan di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, summa hajara, kemudian beliau berhijrah, berarti tadi di Mekah 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian beliau hijrah, fa furidat arba'an, kemudian difardukan menjadi 4. Maksudnya adalah yang zuhur, asar, dan isya, 4 rakaat. Wa qirrat salatus safari 'alal awwal, kemudian ditetapkan, dibiarkan, ya, salat ketika safar 'alal awwal, yakni
tetap 2 rakaat. Jadi salat ketika safar tetap dalam keadaan 2 rakaat. Wa zada Ahmad, ya, berkata di dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan. Ada tambahan di dalam riwayat Imam Ahmad, illal maghrib, kecuali maghrib. Maghrib fa innaha witrun nahar. Ya, sesungguhnya maghrib itu adalah witir pada siang hari. Maksudnya 3 rakaat. Ya, disebut witir pada siang hari karena dia adalah di akhir siang. Ya, maghrib itu kan di akhir siang ketika matahari tenggelam. Ya, witir di akhir siang. Ya, disebutnya witrun nahar. Ya, dia 3 rakaat. Wa illa subh, kecuali subuh. Subuh 2 rakaat, tidak bisa dipotong jadi 1 rakaat. Ya, subuh ada 2 rakaat tetap. Fa innaha tatulu fiha al-qiraah. Ya, sesungguhnya di salat subuh itu qiraahnya panjang. Nah, ini sunnahnya qiraahnya adalah panjang, bacaannya adalah panjang, ya, pada salat subuh. Baik. Di dalam hadis ini jelas, ya, jelas tentang bagaimana fase, ya, fase rakaat di dalam salat. Awalnya seluruh salat itu adalah 2 rakaat. Awalnya 2 rakaat. Ya, ketika beliau alaihi salatu wassalam hijrah, maka menjadi sempurna, yaitu zuhur, asar, dan isya 4 rakaat. Berikutnya hadis ini juga adalah menjadi dalil, ya, menjadi dalil, ya, bagi orang atau para ulama yang mewajibkan qasar di dalam perjalanan, dalam safar. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam hal qasar itu hukumnya apa ketika dalam perjalanan. Ya. Di antaranya mereka berpendapat wajib. Kenapa berpendapat wajib? Ya. Yaitu dari apa yang ditetapkan di sini, yaitu awwalu ma furidatis salatu rak'atani wa uqirrat salat as-safar. Ya. Nah, ini menjadi wajib, ya, menurut sebagian ulama. Kita sedikit baca. Okay. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam hal masalah qasar di dalam salatnya. Yang berpendapat wajib tadi adalah dengan menetapkan bahwa kata furidat bermakna, ya, wajibat. Ya, furidat artinya adalah telah difardukan, berarti dia adalah wajib. Maka safar itu wajib qasar. Di antaranya adalah madhabnya Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah, dan yang lainnya. Wa qala Syafi'i wa jama'atun, berkata Imam Syafi'i dan juga jamaah dari kalangan para ulama, innahu rukhsah, bahwa qasar itu adalah rukhsah. Rukhsah artinya keringanan. Wat tamamu afdal, dan sempurna adalah lebih utama. Dan sempurna adalah lebih utama. Nah, ini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga jamaah. Dari sisi ilatnya, safar itu masuk dalam kategori dia adalah
punya udzur, ya. Udzurnya adalah masyaqqah. Udzurnya adalah masyaqqah karena dalam perjalanan, ya, masyaqqah dalam perjalanan. Kita faham ya bagaimana kita ketika di dalam perjalanan, ya. Kalau kita misalkan dari sini ke kampung saja kan kita merasakan bagaimana perjalanan itu di tengah jalan seperti apa, ya. Itu masyaqqah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, ya. Keringanan adalah rukhsah. Ya, rukhsah. Ya, rukhsah itu adalah boleh, ya, diambil, ya. Namun menurut beliau dan juga jamaah dari kalangan para ulama, lebih afdal adalah dengan menyempurnakan. Ya. Ada beberapa argumentasi yang lain, akan tapi tidak kita baca. Demikian juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ketika safar, ada di antara mereka yang salat dengan sempurna, ada juga di antara mereka yang salat dengan qasar. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak wajib, ya. Karena kalau misalkan wajib, maka mereka semuanya qasar, ya. Mereka semuanya qasar. Jadi ada yang qasar, ada yang sempurna. Ya, ada yang qasar, ada yang sempurna, menunjukkan itu adalah tidak wajib. Dan sebagian mereka tidak mencela sebagian yang lain. Misalnya yang qasar tidak mencela sahabat yang sempurna, demikian juga sahabat yang salat yang sempurna full gitu, tidak mencela yang qasar. Nah, ini di antara apa yang terjadi pada kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis yang ke-419. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqassiru fi as-safari wa yutimmu wa yasumu wa yuftir. Rawahu ad-Daruqutni wa ruwatuhu thiqatun illa annahu ma'lulun. Wal mahfudhu an Aisyah min fi'liha. Wa qalat innahu la yashuqqu alayya. Akhrajahul Baihaqi. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mengqasar di dalam safar. Ya, ketika safar beliau alaihi salatu wassalam mengqasar salat. Wa yutim, dan juga menyempurnakan. Ya. Jadi mengqasar dan juga menyempurnakan. Wa yusum wa yuftir. Beliau saum dan juga berbuka, ya, wa yuftir. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, ya. Dan kata beliau, ya, rawi-rawinya adalah thiqat, kecuali bahwa di sana ada ma'lul. Ma'lul artinya ada penyakit dari salah satu di antara rawi, ya. Yaitu di sini ada di dalamnya itu seorang rawi bernama Al-Ala bin Zuhair. Al-Ala bin Zuhair. Namun Al-Imam Ibn Hibban mengatakan tentang Al-Ala bin Zuhair ini, kana yarwi 'anil thiqat. Beliau ini Al-Ala bin Zuhair meriwayatkan dari orang-orang yang thiqat. Ya. Ma la yushbihu hadits al-athbat, ya. Hadis maksudnya adalah ketika beliau ini meriwayatkan, tapi riwayatnya itu adalah tidak bisa menandingi hadis-hadis yang menetapkan, karena di sini ada beberapa hal yang
memang berbeda, ya, berbeda dari sisi apa? Di sini isbat, yaitu penetapan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam safar itu adalah beliau mengqasar, ya. Dan tidak ditemukan bahwa beliau ketika safar itu menyempurnakan, ya. Nah, kemudian di situ ada kata-kata yaitu yutim, ya, menyempurnakan, ya. Dan di dalam hal ini ada penjelasan bahwa yang menyempurnakan di situ adalah fi'lu Aisyah, ya. Karena dikatakan oleh beliau al-Hafiz al-Mahfuz an Aisyah min fi'liha, bahwa yang menyempurnakan itu adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasul mengqasar, tapi Aisyah radhiyallahu taala menyempurnakan, begitu. Jadi yang menyempurnakan itu adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau mengatakan bahwa menyempurnakan itmam di dalam salat itu adalah tidak merepotkan diriku, tidak menjadikan masyaqqah diriku. Artinya adalah dalam keadaan memang enggak repot, begitu. Jadi sempurna. Ya, sempurna. Berarti di situ ada unsur masyaqqah, ya. Jadi kalau misalkan safar yang memang secara aglabiahnya, ya, secara umumnya safar itu adalah ada di dalamnya masyaqqah, di dalamnya kesempitan atau ketidaknyamanan atau hal-hal yang lainnya, karena namanya juga safar. Bahkan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam qit'atun minal adzab, ya, sepotong daripada azab, itu adalah safar, ya. Ya, kita semua merasakan lah, begitu, ya, merasakan bagaimana kalau kita safar. Kalau sekarang safar kita pakai kendaraan yang lumayan lebih nyaman, ya, dibandingkan kendaraan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu adalah menggunakan kuda, menggunakan kendaraan, ya, kalau di Timur Tengah adalah dengan onta, di sini kuda atau yang sejenisnya, dan itu tentu lebih terasa, ya, di badan, ya. Kalau di kita menggunakan sudah pesawat, menggunakan mungkin kereta, menggunakan bis, menggunakan mobil, tapi tetap masyaqqah itu sebenarnya ada, ya. Kita duduk berjam-jam, 2 jam, itu kan juga lumayan, 1 jam saja sudah masya Allah, ya. Mungkin ada, apalagi yang ada penyakitnya, ya. Nah, ini masyaqqahnya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwa dia itu tidak masyaqqah, tidak ada kerepotan, tidak ada keberatan ketika menyempurnakan, ya, di dalam salat ketika safar, ya. Ini adalah al-masyaqqah, ya. Jadi kita pun bisa memilih, ya, bisa memilih, yakni kalau kita memang tadi ada masyaqqah, maka kita mengqasar. Tapi kalau misalnya lapang, ya, masih segar dan tidak ada masyaqqah di dalamnya, boleh mengqasar, ya. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan mengqasar, ya, di setiap safar. Dan kalau kita mau walaupun tidak masyaqqah tetap mengqasar juga adalah itu hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya hadis yang ketiga atau 420, ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, ya. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban
Wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai, ya, untuk didatangi rukhsahnya. Artinya diambil rukhsahnya, ya. Kan tadi bahwa safar adalah rukhsah untuk qasar, ya. Jadi qasar diambil, ya, karena adanya safar, ya, adanya masyaqqah tadi, sehingga kita mengambil rukhsah itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu, ya. Berarti ini adalah fadilah. Kalau fadilah berarti tidak wajib, karena dia adalah sekedar keutamaan, ya. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, ya. Sebagaimana beliau benci apabila maksiatnya itu diambil atau didatangi, ya. Ya, maksiat tentu haram. Maksiat adalah haram, tidak boleh kita mendatangi maksiat, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, kemudian Ibnu Hibban, dan juga di dalam satu riwayat kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta apabila didatangi azaimuhu. Azaim yaitu azimah. Azimah yang dimaksud adalah diddu ar-rukhsah, ya, yaitu lawan daripada rukhsah. Berarti satu kewajiban, ya, satu kewajiban. Kesimpulannya dari hadis ini bahwa, ya, ketika kita safar bisa ada dua pilihan. Kalau kita mengambil rukhsah itu lebih afdal, yaitu kita mengambil qasar. Tapi kalau kita mau sempurna juga tidak apa-apa, ya, karena rukhsah, ya. Kalau azaim atau azimah berarti dia adalah satu kewajiban, ya. Ini baik, di dalam safar, ya. Berikutnya adalah hadis yang ke-421. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyalin aw 3 farasikh shalla rak'ataini, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar, ya, dalam perjalanan 3 mil atau 3 farsakh, maka beliau salat 2 rakaat. Jadi kalau sudah 3 mil atau 3 farsakh, maka beliau salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Berarti di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Yaitu ketika kita mulai safar, ya, mau safar, kita masih di Karawang ini, ya, mau safar kemana, begitu, ya. Maka kalau kita masih di sini boleh kita menjamak, akan tapi tidak mengqasar. Misalkan salat zuhur sama asar, maka kita menjamak dua-duanya 4 rakaat. Jadi zuhur dan asar adalah 4 rakaat, ya, dua-duanya. Walaupun kita mengerjakannya adalah di waktu zuhur, ya. Tapi kalau kita sudah berjalan
Ya, sudah berjalan di sini adalah disebut masirata salasata amyal atau salasata amyal, ada 3 mil, ya, artinya sudah dalam satu perjalanan, ya, maka boleh waktu itu kita mengqasar. Ya. Maka beliau katakan atau di sini di dalam riwayat salat rakaataini, salat 2 rakaat. Ya. Dalam hal safar, berapa jaraknya? Nah, ini safar berapa jaraknya, ini adalah perbedaan ulama sangat banyak, ya. Sampai dikatakan di sini dalam Subulus Salam, ya, beliau katakan wa'lam annahu qad ikhtalafa al-ulama'u fil masafati allati tuqsaru fiha salat ala nahwi 20 qawlan. Ya. Ketahuilah bahwa para ulama berbeda pendapat dalam jarak di mana salat itu boleh untuk diqasar. Ya. Perbedaan pendapatnya berapa? 20 pendapat. Ya, ini sangat banyak, ya, 20 pendapatnya. Ini dihikayatkan oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini tidak akan kita bahas. 20 pendapat panjang. Ya. Intinya adalah safar, ya. Intinya adalah safar. Ya, kurang lebih, ya, berapa kilometer? Ya. Nanti bisa diperkirakan, ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkan berapa perjalanan, ya. Kalau di sini salah satu amyal, ada juga dari kalangan misalnya Al-Zahiriyah yang menetapkan seperti ini, ya, sesuai dengan hadis ini. Ya. Ya, jadi perbedaan para ulama dalam hal ini tidak. Namun kita ambil kesimpulannya adalah bahwa, ya, safar itu sesuai dengan kebiasaan, bahwa safar itu adalah perjalanan antar kota atau antar negeri, ya, yang memang jauh, ya, yang disebut dengan safar, ya, jauh. Kalau masih dalam lingkup Karawang, ya, tidak safar, ya, lingkup Karawang. Dari sini misalnya kemana kita ingin ke, yang sering kita mungkin loji, ya, orang kalau ini Abu Abdurrahman, ya, sering ke loji atau yang sejenisnya, ya, itu tidak, kategorinya tidak safar, ya. Tapi kalau sampai ke Jakarta, dari sini ke Jakarta adalah safar. Berapa dari sini ke Jakarta? Berapa kilo? Ya. Ya, tergantung kita mulai titiknya dari mana. Ya, betul, tergantung titiknya kita dari mana. Kalau dari sini, misalkan dari sini kita sering pulang pergi, kan Pak Ais sudah sering pulang pergi 70 Pak Ais, ya. Nah, insya Allah. Ya. Ya. Nah. Kalau titik itu. Nah, kalau sampai ke tempatnya Pak Ais, sampai Kalisari, 70 sampai Kalisari, ya kan. Tempat antum di 70 Priok, ya, insyaallah. Insyaallah, ya, kurang lebih lah segitu, ya. Itu masuk kategorinya. Apalagi dari sini ke Cirebon, insyaallah masuk safar, ya. Atau ke Bali, masya Allah, kalau ke Bali, ya, kumulatif. Untuk berapa hari di sini ke Bali naik mobil. Nah, itu adalah safar, ya. Kalau dari sini ke Warung Bambu, dari sini ke Johar, belum safar. Nah, itu dari sisi jaraknya, dari sisi jarak, bahwa safar ini tadi ada 20, ya,
pendapat para ulama. Ya, kita kalau itu mau pilih yang mana, ya, 20 pendapat ya, kita tidak jelaskan ya, itu bagi para penuntut ilmu boleh ya dia mengkaji pendapat para ulama tersebut ya sampai 20 ya, dihikayatkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir ya. Taib, yang penting bagi kita adalah bahwa memang itu secara adat ya, kebiasaan kita, perjalanan itu disebut dengan safar ya, disebut dengan safar atau tadi sampai beberapa kilometer atau 80 kilometer, 90 kilometer ya, lebih ya, atau 100 kilometer yang masuk dalam kategori safar gitu ya. Allahu ta'ala a'lam ya. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-422 ya. Wa anhu dan adalah wa an Anas, karena hadis berikutnya sebelumnya adalah Anas ya. Radhiyallahu taala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal madinati ila Makkah fakana yusalli rak'ataini hatta raja'na ila al-Madinah. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dan diriwayatkan dari beliau, dari Anas ya, radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah, dari Madinah, ila Makkah, ke Makkah. Dari Madinah ke Makkah. Berapa kilometer dari Madinah ke Makkah? Ya. 400 ya. Fakana yusalli rak'ataini. Beliau salat 2 rakaat. Ya, jadi selama itu salat 2 rakaat. Hatta raja'na ilal Madinah, sampai kami kembali ke Madinah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lafadznya adalah lafadz Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita dalam keadaan safar ya, dalam safar ya, di sini tidak ditentukan berapa harinya ya, berapa harinya, nanti dalam hadis berikutnya ada berapa keterangan hari. Namun kalau hadis ini tidak ditentukan harinya, bahwa selama kita safar itu kita salat 2 rakaat, yaitu mengqashar ya, mengqashar salat ya, selama kita safar. Di sini Rasul alaihi salatu wasalam diambil juga faedah ya, minal Madinati ila Makkah, dari Madinah ke Makkah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita ini sekarang misalnya ya, sekarang anak kan asli Cirebon, tinggal di Karawang sekarang, KTP-nya sudah Karawang sekarang, KTP-nya sudah Karawang. Berarti disebut nanti gimana kalau anak pulang kampung, sering ditanyakan ya, bagaimana kalau anak pulang kampung, nah, masuk safar apa tidak di Cirebon ini, masuk safar apa tidak? Hah? Nah, iya. Jadi Rasul kan aslinya Mekah, ya, aslinya Mekah. Hijrah ke Madinah, ya, sudah tinggal di Madinah, ya, sudah tinggal di Madinah. Pulang kampung ke Mekah, safar, dan salatnya adalah di qashar. Nah, seperti Ustaz Jamaluddin ini Bogor, ya, sekarang di Karawang. Sudah jadi warga Karawang, warga Kadongdong Karawang ini. Jadi kalau pulang ke kampungnya ke Bogor, safar ya, masuk dalam kategori safar. Walaupun tadi pulang kampung sering ditanyakan, Ustaz kalau pulang kampung sampai di kampung nih masuk safar apa tidak ya? Antumnya mana sebagai tempatnya? Kalau sudah
tinggal misalnya di Karawang atau di Jakarta, di mana dan dia memang sudah lama di sana dan kehidupannya sudah di sana, walaupun KTP-nya masih kampung. Ya, Abu Fali terus nyium KTP-nya mana nih Abu Fali ini? Tapi kalau memang sudah tinggalnya di sini, Faiz nih gimana nih? Ya KTP kan bisa di mana saja. Kalau dulu malah KTP kita bisa lebih dari satu. Ya, zaman dahulu KTP belum elektronik itu kan orang KTP lebih daripada satu. Ya. Nah itu KTP mah itu administrasi ya kan. Tapi kalau kita sudah dalam diri kita memang sudah tinggal misalnya di Karawang ini dan memang menetap di Karawang, mau KTP-nya Bali, mau KTP-nya Jakarta, mau KTP-nya yang mana, tapi kita memang sudah tinggal di sini, kita bahkan mungkin rumahnya di sini dan seterusnya, ya, lama di sini, bahkan bertahun-tahun, ya kalau pulang kampung safar lah, paling di kampung cuma berapa hari. Ya kan, di kampung cuma beberapa hari ya, paling lama mungkin sepekan, paling lama sepekan ya. Karena jatah cuti berapa? Nggak mungkin kan diambil semuanya jatah cuti. Nah itu, jadi di situ ya. Jadi Rasul alaihissalatu wassalam ya, dari Madinah ke Mekah ya, dari Madinah ke Mekah, Mekah kampung Rasul ya. Yusalli rakaataini, beliau salat 2 rakaat. Nah, ya ini jelas ya. Jadi kita walaupun di sini bukan penduduk asli awal lahir di Karawang, tapi karena kita tinggal di Karawang dan mungkin ada sebagian kita yang sudah KTP-nya Karawang, kalau pulang kampung ya kita di kampung kita itu masuk dalam kategori safar. Ya, dalam kategori karena kita sudah niat memang tinggal di Karawang ini ya. Baik, dalam sisi harinya di sini disebutkan dalam hadis berikutnya ya, mungkin kita satu hadis lagi di sini 423 digabung di sini oleh beliau sampai 425, tapi satu kesatuan ya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala ya, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yawman yuqassir ya. Wa fi lafdhin bi Makkah 19 yawman rawahu al-Bukhari wa fi riwayatin Abi Dawud 17 wa fi ukhra 15. Ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mukim berapa 19 hari, yaitu di Mekah maksudnya 19 hari beliau itu mengqashar 19 hari, berarti hampir sebulan ya 19 hari. Dalam lafaz yang lain di Makkah 19 yauman ya. Dalam lafaz di Makkah 19 hari. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian di dalam riwayat Imam Abu Dawud 17 hari. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan 17 hari. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain disebutkan 15 hari, setengah bulan. Ya, kurang lebih setengah bulan lah ya, kita ambil kesimpulan kurang lebih setengah bulan ya. Beliau mukim di Mekah, maksudnya mukim di Mekah karena asalnya beliau di Madinah kan tadi ya, beliau di Madinah ke Mekah itu safar. Berapa lama? Sampai dengan setengah bulan kurang lebih ya, setengah bulan lebih sampai dengan 19 hari. Beliau selama itu beliau mengqashar ya, beliau mengqashar salat ya, beliau mengqashar salat. Ini untuk hitungan harinya. Jadi kalau misalnya kita pulang kampung ya, hanya sepekan ya, masih tergolong safar, kita bisa mengqashar ya. Atau kita bepergian melakukan kegiatan di mana, misalnya camping ya, camping Abu Abdurrahman yang sering camping ya.
camping berapa hari di sana ya qashar salatnya. Kalau campingnya di sini ya tidak ya kan. Anak-anak kalau camping, anak-anak itisam gampang, camping di situ di belakang, camping di belakang, ya, tidak qashar ya. Tapi kalau jauh, misalkan di mana beberapa tempat, ya, ada sedikit tambahan di sini. Walahu an Imran ibn Husain 18 dalam riwayat Imran bin Husain 18. Walahu an Jabir, ya, kemudian juga di sini ada dari Jabir radhiyallahu taala anhu, aqama bi Tabuk 20 yauman. Ya, beliau mukim di Tabuk yaitu 20 hari beliau mengqashar salat. Ya. Wa rawatuhu thiqat, ya, dan riwayatnya adalah thiqat illa annahu ikhtalafa fi waslihi. Ada ikhtilaf, ya, beberapa dalam sisi ketersambungannya sedikit. Namun intinya ikhwas sekalian, tadi Rasul alaihi salatu wassalam, ya, mukim di Makkah, ya, dan juga tadi disebutkan oleh Jabir di Tabuk itu lebih daripada setengah bulan, ya, sampai dengan 20 hari, 19 hari, 20 hari Rasul alaihi salatu wassalam mengqashar, ya, salat. Maka kita boleh mengqashar salat ketika kita pulang kampung, berapa hari saja pulang kampung, sampai dengan 19 hari atau sampai dengan 20 hari, ya, kita boleh mengqashar salat. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian untuk kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.